Bab 96, Kintraksi. Tak terasa kandungan Ayumi sudah memasuki trimester ketiga dan sekarang Ayumi sering merasa adanya kontraksi. Beberapa kali Andre menawarkan untuk ke rumah sakit tapi Ayumi menolak karena mungkin saja ini adalah kontraksi palsu. Apalagi durasinya belum terlalu cepat ketika sakit itu datang. Sebagai suami yang baru pertama kali melihat istrinya hamil dan ingin melahirkan, membuat Andre ketar-ketir tak tahu harus berbuat apa. Ketika Ayumi merasa sakit maka Andre juga akan merasa sakit melihat istrinya. Bahkan Andre tak segan menitikkan air mata ketika Ayumi mencengkram kuat sesuatu ketika sakit itu mulai datang. Entah kenapa anak keduanya kali ini berbeda, sebab sudah 1 hari Ayumi mengalami kontraksi yang sedikit menguras tenaganya. Padahal saat mengandung Dania, kontraksinya tidak sampai berhari-hari. "Masih sakit sayang?" tanya Andre dengan wajah cemasnya. Ayumi tersenyum melihat sang suami yang begitu cemas, bahkan Andre sedari tadi terlihat siap siaga. "Sudah tidak lagi Mas," jawab Ayumi tulus. "Terima kasih ya Mas, kamu rela tidak ke perusahaanmu demi aku," sambungnya lagi. Dengan cepat Andre menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu berterima kasih sayang, itu sudah tugasku setelah menjadi suamimu," balas Andre memeluk istrinya. Ayumi hanya mampu tersenyum membalas pelukan suaminya. Dulu saat bersama Dirga, mantan suaminya itu tak pernah memperhatikan sampai sedetil ini. Bahkan tak menantu ketika Ayumi sedang diambang hidup dan mati hanya untuk mengeluarkan buah hatinya. Berbicara mengenai Dirga, setelah Dania mengatakan hal yang membuat ayah kandung Dania itu tersentil dan merasa sakit hati. Semenjak itu juga Dirga tak pernah lagi menampakkan dirinya di depan Dania dan begitu pun yang lainnya. Entah kemana lagi Dirga pergi, bagaikan ditelan bumi. Garis bawah. Apa Papa Dirga tidak bersungguh-sungguh untuk meminta maaf pada Dania? Tanya gadis kecil itu ketika duduk berdua bersama sang ibu di bangku taman di mana Dania sering bermain di sana. Ayumi menatap putrinya, kenapa Dania bertanya seperti itu? Bukankah Dania sendiri yang tidak mau memaafkan Papa Dirga? Dania menggelengkan kepalanya pelan. Terlihat wajah sendu di sana. "Tidak begitu Ma," tunduk Dania. Ayumi mengerutkan keningnya. Hembusan nafas berat terdengar begitu jelas keluar dari mulut Ayumi. Sebenarnya Ayumi juga ingin jika Dania memaafkan ayah kandungnya, tapi untuk sekedar membujuknya, Ayumi tidak berani. Apalagi tahu jika sang putri trauma akan perceraiannya dengan Dirga. "Jadi," tanya Ayumi, "Dania hanya ingin Papa Dirga berusaha Ma, apalagi selama ini Dania selalu diabaikan olehnya. Maka dari itu Dania hanya ingin melihat kesungguhan Papa Dirga dalam meminta maaf." Jawabnya. Gadis kecil itu memainkan jari-jarinya sambil menunduk, tapi ternyata memang Papa Dirga tidak benar-benar ingin meminta maaf sama Dania, sambungnya lagi, kali ini matanya melihat pada sang ibu. Ayumi kembali menghela nafas, entah bagaimana Ayumi menjelaskan pada putrinya. "Apa Dania sayang sama Papa Dirga?" tanya Ayumi dengan suara pelan. "Dania juga belum tahu Ma, Dania mau maafin Papa Dirga tapi kalau ingat lagi Papa Dirga sering jahat sama Mama terus sama Dania juga. Dania langsung gak mau lihat Papa Dirga," jawabnya kembali meremas jari-jarinya. Ayumi terdiam, menatap taman bermain sang anak yang terlihat sederhana. "Apa Dania mau ikut Mama ke psikiater?" Ayumi mulai membujuk sang putri. "Itu apa Ma?" Ayumi tersenyum ketika Dania mulai menanggapinya, "Kayak dokter sayang, tapi dokternya beda. Nanti Dania cuman cerita doang di sana." Kalau ditanya sama dokternya Dania jawab dengan jujur ya. "Dania nggak mau disuntik Ma." "Nggak disuntik sayang, dokter ini baik kok. Percaya deh sama Mama. Dania tahu kan kalau Mama nggak pernah bohong." Dania menatap lekat Ayumi,
kemudian mengangguk senang. Ya sudah Dania mau mah, ucapnya membuat Ayumi tersenyum senang. Semoga dengan ini Dania akan menemukan jawaban dari apa yang selama ini dipendamnya dan traumanya akan hilang secara berangsur-angsur. Garis bawah. Ayumi merasa sakit kembali ketika kontraksi itu datang, tapi kontraksi kaki ini sangat panjang. Apa sudah mau melahirkan sayang? Tanya Andre cemas. Keringat sudah bercucuran di dahinya karena meringis ketika melihat istrinya kesakitan. Tolong panggilin ibu Mas, pinta Ayumi yang masih meringis. Wanita hamil itu segera berdiri dan berjalan pelan untuk meredakan sakit yang terasa menyiksa. Aku tidak mau meninggalkan kamu sendiri di sini sayang, kata Andre terus mengikuti istrinya dari belakang. Kita ke rumah sakit saja ya sayang, kita operasi CSR saja. Aku tidak tega lihat kamu tersiksa seperti ini. Andre mencoba membujuk istrinya. Sebab sejak kemarin Ayumi terus menolak jika ingin operasi CSR karena dia mampu untuk melahirkan normal. Ayumi tak menjawab karena masih merasa sakit bagian bawah perutnya. Apalagi pinggangnya terasa ingin patah membuatnya sedikit berteriak. Tuh tolong Mas, pijit pinggangku di Bekang Hof. Dengan sigap Andre melaksanakan apa yang diinginkan istrinya. Dengan pelan Andre terus memijit bokong sang istri, hal itu membuat rasa sakit sedikit mereda. Sudah tidak sakit lagi, Ayumi hanya menggelengkan pelan kepalanya. Tok, tok, suara ketukan dari luar membuat sepasang suami istri itu terdiam. Andre, panggil Andita dari luar. Sebentar mah. Andre berjalan membuka pintu kamarnya. Terlihat Andita, Farah dan juga Dania serta dokter sedang berdiri di depan pintu kamar Andre. Mama bawakan dokter, cepat ambil air hangat. Istrimu mau diperiksa dulu, perintah Andita. Untuk pak air hangat mah. Tidak usah banyak tanya deh, lakukan saja apa yang mama suruh. Andre melihat sejenak pada sang istri. Ayumi hanya mengangguk dan tersenyum pada Andre. Dengan perasaan tak menentu Andre segera berlalu dari kamarnya menuju lantai bawah mengambil apa yang diperintahkan oleh ibunya. Sebenarnya bisa saja dia menyuruh pembantu tapi saat ini pikirannya sedang kacau jadi tidak sampai kepikiran ke sana. Tolong Ibu Ayumi berbaring ya, tapi CD-nya sudah dibukakan. Tanya dokter itu. Sudah dok. Jawab Ayumi yang sudah berbaring. Saat dokter memakai sarung tangan karet saat itu juga Andre datang membawa air hangat. Orang-orang dibuat melongo dengan apa yang dibawanya. Ya Allah Andre, astaga kamu bagaimana sih, ish. Geram Andita yang melihat anak dengan memasang tampang bodohnya. Apa sih ma, Andre sudah bawa air hangat loh. Tapi tidak di gelas juga. Andita setengah berteriak. Loh terus di mana? Masa di baskom? Memang di baskom. Cepat ambil lagi. Tidak mah, aku mau menemani istriku. Andre langsung berjalan dan naik di atas ranjang duduk di samping kepala istrinya yang ternyata juga ada Dania di sana. Ais anak ini, biar aku yang ambilkan besan Andita. Kata Farah segera berlalu sedangkan Andita hanya menatap tajam pada anak sulungnya itu. Tapi yang ditatap hanya acuh. Bersambung.